mahasiswa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mia Kusmiati, SEMM, City MOS, MCI berjumpa lagi dengan kawan-kawan mahasiswa untuk mata kuliah manajemen operasional. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan pabrik, teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita lihat materi berikut ini ya. Teman-teman, untuk perencanaan pabrik yang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Dan sebelumnya kita pahami dulu, dalam perencanaan pembangunan suatu pabrik atau perusahaan itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Dimulai dari penentuan lokasi karena penting bagi perusahaan atau bagi industri ya. Setelah penentuan lokasi pabrik, maka kita harus menentukan perencanaan bangunan pabrik itu sendiri. Akan didesain seperti apa, seperti itu. Selain itu, penyusunan peralatan pabrik juga diperlukan untuk menciptakan nilai ekonomis dan efisiensi pada penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik. Pun hal-hal yang perlu kita perhatikan pada perencanaan pabrik apa saja? Yang pertama adalah penerangan. Yang kedua adalah suara ribut atau kebisingan. Ketiga adalah udara dalam pabrik atau sirkulasi udara. Selanjutnya, tujuan penentuan lokasi pabrik untuk apa? Mari kita lihat. Dengan adanya penentuan lokasi suatu pabrik yang tepat atau baik, maka ini akan menentukan yang pertama, kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup dan kontinu dengan harga yang layak atau memuaskan. Ketiga, mendapatkan tenaga buruh yang cukup. Dan terakhir, kita bisa memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di kemudian hari, gitu ya, atau ekspansi. Teman-teman mahasiswa, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Dalam penentuan lokasi pabrik, itu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada faktor utama atau faktor primer yang disebut dengan primary factor, yaitu letak dari pasar hasil produk organisasi, letak dari sumber-sumber bahan mentahnya, gitu ya, berarti harus dekat. Terdapat fasilitas pengangkutan atau fasilitas transportasi. Keempat, ada suplai dari buruh atau tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut. Kelima, terdapatnya pembangkit tenaga listrik dan pasokan air, penting sekali. Selanjutnya ada secondary factor atau faktor-faktor sekunder yang harus kita perhatikan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, rencana masa depan.
Kedua, biaya dari tanah dan gedung. Ketiga, terdapatnya fasilitas servis. Keempat, terdapatnya fasilitas lembaga keuangan. Selanjutnya, ada tinggi rendahnya pajak. Masyarakat di daerah tersebut bisa dilihat dari apakah sikapnya baik, apakah masyarakatnya cukup besar, dan bagaimana keamanan di masyarakat tersebut ya, di daerah tersebut. Apakah banyak premannya atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya iklim. Kita perhatikan iklim di kawasan itu. Selanjutnya tanah, termasuk kestabilan tanah gitu ya. Perumahan yang ada dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ya, semakin lengkap, ya semakin baik tentunya. Nah, teman-teman, ada 3 tahapan dalam pemilihan lokasi pabrik, ya. 3 tahapan dalam pemilihan lokasi suatu pabrik. Yang pertama, melihat kemungkinan daerah-daerah mana sih yang dapat ditentukan sebagai daerah-daerah alternatif dengan melihat ketentuan dari pemerintah daerah setempat. Kedua, melihat pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi pabrik. Dan ketiga, mempertimbangkan dan menilai masyarakat-masyarakat dari daerah-daerah yang ada. Nah, penentuan lokasi suatu pabrik juga membutuhkan kondisi umum yang ikut berperan dalam proses penentuan lokasi, ya, yang mana bisa diidentifikasikan sebagai berikut. Lokasi di kota besar, diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar tentunya. Terus, kalau kita menetapkan lokasi di kota besar, kita juga butuh proses produksi yang sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas umum yang hanya terdapat di kota besar, misalnya listrik dan gas. Selanjutnya ada sarana transportasi dan komunikasi untuk kecepatan pengiriman yang memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Selanjutnya, ekspansi sulit dilakukan, kelemahannya jika lokasinya di kota besar. Nah, bagaimana nih jika kita menentukan pabrik kita berada di lokasi pinggir kota atau di desa? Nah, yang pertama, ada keuntungannya ya. Rencana ekspansi pabrik mudah dilakukan. Kedua, tenaga kerja semi-skill lebih diutamakan. Ketiga, tenaga kerja dapat tinggal dekat dengan lokasi pabrik gitu ya. Rumah-rumah mereka lebih dekat dengan pabriknya. Selanjutnya, ada jumlah penduduk tidak begitu besar hingga masalah lingkungan tidak banyak timbul. Polusinya lebih bisa ditekan ya, lebih sedikit gitu dibanding di kota besar. Nah, teman-teman, oke, sekarang demikian teman-teman untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan Manajemen Operasional 2 bersama saya, Mia Susmiati, SEMMCTMOS IMSI. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even disruption in manufacturing services and logistic processes has also been largely observed because of these financial hits. Worldwide recession has been observed, and truly speaking, if we have a Padang restaurant and so on, they have their own operation. Yeah, when we go to other business, hotel business, for example, yeah, hospitality and so on, yeah, and then hospital, yeah, they have their own operation. When we go to the grocery, when we go to the university, yeah, or maybe housekeeping, yeah, cleaning service provider, for example, they have their own operation. Yeah. So in short, yeah, operations is everywhere. Yeah? Operation is everywhere. Yeah. In supermarket we have, yeah,